Bersama saya hari ini ada seorang kawan, usianya masih muda, sangat muda. Berapa umur lu? Ya, masih 29 tahun lah. 29 tahun, namanya adalah Octavian Perdana ya? Ya, Octavian boleh Perdana. begitu. Lebih Iya. panjang sebenarnya, cuman ya cukuplah segitu. Tapi saya dan teman-teman biasa memanggilnya Sultan. Waduh, berat nih. Karena beliau itu kalau punya barang itu nggak pernah jelek. Selalu mewah-mewah. Termasuk juga tosan ajinya. Semuanya mewah-mewah. Sekarang kesibukannya apa, Mas? Ya, sekarang saya baru kerja lagi ya. Karena sebelumnya saya sempat kerja di Bali, cuman saya tidak memperpanjang kontrak ya, tidak punya kontrak. Nah, berbagai pertimbangan, jadi saya memutuskan untuk kembali berkarir ya di Jabodetabek. Ya, alhamdulillah sekarang sudah berkarir lagi, tapi baru beberapa hari, belum sampai seminggu. Mungkin salah satu orang yang sangat berpengaruh ya dalam kenapa saya bisa tertarik dengan sejarah itu adalah kakek saya. Ya, karena kakek saya dulu seorang akademisi ya, beliau juga seorang pengajar dan memang di bidang sejarah. Dan saya sering diajarkan oleh beliau tentang sejarah, dan juga buku-buku beliau juga masih banyak di rumah di Palembang. Jadi saya baca, saya tertarik juga. Dan ya, kemudian saya juga sering main games ya. Games yang pertama kali saya main itu Age of Empires 2. Dan bagi saya itu game yang sangat menarik ya. Dan sekarang game itu masih terus berkembang. Yang tadinya mungkin civilization-nya sedikit, sekarang sudah sangat banyak, udah 40. Jadi ketika main game perang ya seperti itu, strategi, kan sering ada nama tokoh-tokoh hero-nya. Dan saya kadang-kadang curious, pengen tahu gitu. Ini tokoh ini siapa sih? Ini dia jasanya apa sih? Kenapa dia bisa terkenal gitu? Karena mungkin efek samping dia suka sejarah ya. Karena pasti kan dahulu senjata-senjata manusia itu kan senjata yang masih istilahnya sesuai kepada zamannya ya, masih sederhana, ya pedang, tombak, seperti itu kan ya. Mungkin juga anak panah dan besar busurnya juga, mungkin gada, mungkin kalau di Indonesia adanya keris seperti itu ya. Nah, saya tertarik. Jadi saya tuh dulu waktu kecil itu sering berhayal kalau misalnya saya jadi prajurit atau seperti apa gitu ya, atau mungkin jadi raja atau seperti. Jadi saya sering dulu waktu kecil itu saya buat senjata-senjataan dari kayu ya, pedang-pedangan dari kayu, keris-kerisan dari kayu, dan saya perisai-perisai dari kayu. Jadi saya sering main sendiri gitu, temen sama teman saya waktu itu. Jadi saya kemudian berpikir, saya juga pengen loh punya senjata seperti ini ya. Jadi ya alhamdulillah setelah saya kerja, saya bisa nabung sedikit demi sedikit, dan saya bisa istilahnya memiliki ya beberapa pusaka yang menurut saya sesuai dengan saya, cocok baik dari segi filosofis maupun dari segi materinya ya. Untuk hari ini saya cuma bawa sedikit ya, karena ya saya ke kantor, saya nggak mungkin bawa pusaka yang lebih banyak ya. Dan juga ada pusaka saya juga yang masih di Meranggi ya, dibuatkan untuk dudukannya, jadi saya nggak bisa bawa sesuatu pusaka yang saya sukai. Tapi hari ini saya bawa pusaka yang menurut saya memang pantas ya untuk dibawa seperti itu. Jadi saya ini bawa 2 tombak yang pertama yang saya punya dan tombak pertama saya. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, ini adalah dapur Brojoguno ya, teman-teman. Ya, ini adalah wujudnya dengan kinatah Makoro yang dari emas 22 karat. Oh, kinatanya emas asli ya? Oh iya, jadi kinatah ini memang saya senang pusaka itu dengan kinatah pada dasarnya ya. Jadi beberapa pusaka saya yang sepuh seperti ini atau yang Kamardikan itu beberapa saya beri kinatah. Karena bagi saya tuh kinatah itu seperti pelengkap ya. Ini saya dapatkan itu dari seorang abdi dalem ya, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat waktu itu. Sekarang beliau sudah almarhum. Waktu itu saya dapat tombak ini ketika pada awal-awal COVID. Jadi waktu itu beliau posting di marketplace untuk tombak ini. Pertamanya mungkin kita muncul keraguan ya. Keraguannya kenapa teman-teman, dengan tombak ya, harganya waktu itu menurut saya cukup murah ya untuk ukuran tombak pusaka seperti ini, dengan dapur yang jarang ada, dan juga dengan mungkin ya ricikannya juga berbeda ya teman-teman, dengan kinata emas, dan harganya menurut saya itu di bawah standar ya. Kenapa saya yakin untuk membelinya waktu itu ya, karena pada waktu itu saya diyakinkan oleh teman saya
yang memang senior saya dalam dunia tosan aji, Mas nggak usah takut untuk beli barang ini karena ini dijual di marketplace. Jadi kita transaksinya lewat marketplace, kalaupun memang barang ini nanti tidak sesuai dengan kenyataan, Mas bisa return. Dan ketika barangnya datang, sejujurnya di luar ekspektasi saya. Saya berkira tadi barangnya biasa saja, tapi ketika datang, oke, bilahnya khas Brojoguno ya teman-teman, berat dan di tengahnya itu tebal. Jadi memang ini komika biasa memang diperuntukkan untuk menembus baju baja ya, sebenarnya kita ketahui pada Brojoguno pada umumnya. Dan untuk bilahnya sendiri masih sangat utuh teman-teman. Dan ini cukup berat ya, tombak ini cukup berat. Dan ini bisa dibilang lebih berat daripada tombak saya yang kedua ya, nanti yang kita bahas. Untuk pamornya ini saya jujur saya kurang tahu ini pamornya apa. Tombak ini belum pernah saya warangi kembali. Ketika saya beli itu saya belum warangi, belum sempat saya warangi. Jadi mungkin kalau diwarangi hasilnya akan berbeda, tapi saya memilih untuk tidak mewarangi ya. Karena menurut saya ini ya cukup bagus lah seperti ini. Waktu datang ini landiannya tentunya bukan seperti ini ya teman-teman, landian pendek biasa. Jadi saya waktu itu ke tempat teman saya seorang merangi dan dia ternyata punya landian yang cukup unik ya teman-teman. Yang bentuknya mungkin seperti ruas batang tebu ya, dengan warna yang terang, dengan filosofi tebu yang manis yang bisa memberikan kesegaran dan rasa nyaman ya bagi orang-orang sekitarnya. Meskipun dia garang, tapi dia memberikan rasa kenyamanan. Dan juga saya menghiasi sekitar metuknya ini ya teman-teman itu dengan tanduk rusa. Jadi cincinnya ini cincin tanduk rusa. Tapi kalau untuk tutup tombaknya ini kayu mangga hutan ya, dan ini masih ori bawaan dari yang jual waktu itu. Bawaan ya. Ya betul. Dan ini memang sifat kayunya bagus ya teman-teman untuk tutup tombak. Jadi sifat kayunya lembut, jadi tidak merusak bilah. Saya pernah tanya soal tangguh ya. Estimasi ini kalau tidak PB10 akhir mungkin PB11. Kalau tadi ya saya memperlihatkan ya tombak Brojoguno estimasi era PB10 hingga PB11. Sekarang saya akan menunjukkan tombak dengan dapur Biring Lanang. Oke. Wah, luar biasa. Jadi ceritanya unik nih teman-teman. Jadi saya lihat kok ini tombak kayaknya bagus ya. Saya pengen dong punya gitu. Jadi saya minta teman saya juga yang suka nonton aja. Saya waktu itu jujur teman saya waktu itu tidak pegang duit. Jadi saya bilang, Mas boleh nggak tolong beliin dulu tombak ini buat saya, dan saya cicil ke jenengan. Ya dan dia setuju. Jadi dia memberikan tombak ini untuk saya dan dia menjualnya ke saya tuh dengan harga yang sama dengan yang dia beli dari kolektor. Jadi dia tidak mengambil sedikit pun untung. Oke, tombaknya serahin kepada saya, terus teman saya tiba-tiba masih pengen dengan tombak ini. Beberapa kali teman saya itu pengen buyback. Ya. Masih sayang ya sama sayang, karena dia sudah sempat nanting ya teman, dan ini sangat utuh ya. Mungkin banyak orang kira kamar dikan, tapi enggak, sepuh ya. Sepuh. Jadi saya juga angkat topi ya untuk orang pemilik sebelumnya yang mungkin sangat telaten sekali ya menjaga. Dan kalau teman-teman lihat ini agak tidak umum ya teman-teman ya, karena ini pamornya menggunakan pasir malelo. Pasir malelo. Mungkin kalau untuk pusaka di daerah Jawa ya teman-teman mungkin agak susah ya mencari pamor pasir malelo ya, karena mungkin biasanya pamor pasir malelo itu untuk keris-keris yang dari mungkin Sulawesi ya, keris dari luar Jawa, Sumatera seperti itu ya yang menggunakan pamor malelo. Estimasi Mataram Senopaten. Okay. Ya dengan pamornya Wahyu Tumurun ya teman-teman, bisa dilihat pamor Wahyu Tumurun dan juga dengan kondisi yang sangat utuh ya untuk ukuran pada zaman Mataram Senopaten ya teman-teman. Dan dia juga ada kinata emas, tapi saya kurang tahu ini kadar karatnya apakah mungkin sedikit di bawah dari tombak saya yang sebelumnya, karena mungkin ya kilaunya tidak terlalu terang. Untuk tombak ini karena biring lanang ya teman-teman, yang memang biasa digunakan para senopati zaman dahulu ya untuk berperang. Jadi saya memberikan tutup tombak dan landean pendeknya ini warnanya gelap. Jadi memberikan kesan gagah ya bagi siapa saja yang melihatnya. Dan untuk hiasan yang di sini, kalau yang tadi saya berikan tanduk rusa, kalau ini saya berikan GG ya waktu itu. Saya inisiatif ke teman saya yang merangi, punya GG nggak? Kalau punya GG saya mau beli. Tolong dibuat untuk pinggiran ya, untuk lubang di warangka, jadi lebih presisi dan lebih indah. Dan GG biasanya ini ya lawasan ya?
Oh iya, kalau GG itu lawasan. Lawasan ya. Jadi waktu itu teman saya meranggi itu dapat ya dari orang, ya itu bekas papan catur. Jadi kalau teman-teman ke pasar Loak ya, teman-teman lihat papan catur langka, oh lihat dulu, siapa tahu tuh yang bagian putihnya tuh GG loh. Iya. Karena kalau sekarang udah susah lah ya. Jadi kalau sekarang kalau kita mau nyari GG yang dapatnya bukan gading gajah gitu teman-teman, dapatnya malah gara-gara. Gara-gara. Terakhir pesan-pesan untuk kita masih milenial gak sih? Ya sebenarnya masih sih ya kalau Itu milenial ya? Saya mau kepala 3 loh. Oh iya. Apa Gen Z? Enggak. Kayak kita milenial angkatan terakhir ya. Ya mungkin kita semester sisanya kali ya bang ya. Pokoknya satu hal bagi saya, jangan pernah malu ya, istilahnya mengkoleksi tonton aji. Jangan takut dikatain orang kolot atau mungkin orang jadul atau apapun itu saya stigma saja teman-teman. Jadi ada kaitannya ya dengan teman-teman itu mengkoleksi tonton aji. Teman-teman itu membantu melestarikan ya peninggalan sejarah dan seni yang ada di negara kita ya, yang merupakan hasil dari nenek moyang kita, dari perjuangan mereka juga. Dan saran saya ketika ingin membeli ya, kita juga logis ya teman-teman ya, tidak mungkin sebuah pusaka dengan seperti ini kita emas harganya 100.000 atau 500.000, itu tidak mungkin jujur saya, karena pasti ya dari material emasnya saja itu harganya lebih dari itu ya, belum lagi jadi secara fisik pun itu tidak masuk akal. Jadi kalau apabila teman-teman menjumpai pusaka yang di bawah harga normal ya teman-teman, mohon di cross check, meskipun ya kadang juga harga terlalu tinggi juga ada ya teman-teman, yang menurut kita juga nggak wajar, tapi seenggaknya ya kita cross check dulu sewajar seperti apa. Memang pusaka itu tidak ada ini ya teman-teman ya, tidak ada istilahnya itu patokan nilai ya, entah itu ya harus murah atau harus mahal, tidak. Itu tergantung rasa kita juga ya. Dan juga satu hal, ini kan barang koleksi ya teman-teman, harganya mungkin bisa fantastis ya karena ini barang langka dan mungkin tidak ada kembarannya, kan hanya cuma satu. Jadi ya teman-teman jangan terkejut ya, tapi saya selalu beri pesan jangan mudah menyerah teman-teman ya. Kalau memang ingin memiliki pusaka-pusaka yang berkualitas ya teman-teman seperti ini ya, teman-teman juga mungkin bisa berharap ya, dan saya percaya pusaka itu akan datang ke pemilik yang tepat. Mungkin di orang lain tidak cocok, di kita nanti cocok, atau sebaliknya mungkin kita punya pusaka ternyata wah mungkin bosan ya, atau saya dan pusaka itu saya jual deh pusaka, atau mungkin ya saya hibahin kan, artinya memang dia tidak cocok dengan kita pusaka itu. Jadi tapi terlepas lagi ya teman-teman, itu bukan hal mistis ya teman-teman ya, itu hanya balik ke kita rasa ya, rasa yang kita mengenai suatu pusaka.